Sobat, kalau berbicara tentang wilayah Natuna, rasanya menjadi wilayah yang gak pernah ada habisnya untuk direbutin ya. Nah, kalau bagi Indonesia, Natuna itu merupakan wilayah kedaulatannya. Ternyata begini nih, Cina memandang Natuna sebagai bagian darinya. Ya pantas lah, ngotot, nggak salah. Seperti apa sih sebenarnya pandangan Cina mengenai Pulau Natuna? Ini dia informasi selengkapnya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya sobat dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes. Sobat, Natuna merupakan wilayah yang sering diklaim oleh Cina sebagai bagian dari wilayahnya. Tak hanya itu saja, aktivitas kapal Cina juga sering terjadi di wilayah tersebut. Alhasil, Indonesia melakukan berbagai tindakan nih untuk menghukum kapal-kapal penangkap ikan yang nyelonong masuk wilayahnya. Indonesia juga sering mengirim nota diplomatik dan demarkasi duta besar Cina di Jakarta. Dalam ekskalasi aktivitas kapal asing Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna belakangan ini, langkah diplomasi ini juga dilakukan. Tindakan illegal fishing yang dilakukan nelayan Cina memang menjadi perhatian tak hanya Indonesia tetapi global. Ya secara gitu ya, tindakan ini kan melanggar hukum internasional terkait konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982. Nah, sementara itu nih sobat, ternyata Cina punya sudut pandang lain dalam melihat Natuna sebagai bagian wilayahnya. Melansir Economic Times melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, pemerintah Cina itu ternyata menegaskan kembali posisi nasional mereka, bahwa Cina memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha, sebutan Cina untuk menyebut Pulau Natuna. Jadi Cina itu mengaku punya hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan yang relevan di dekat Kepulauan Nansha. Pihaknya melanjutkan nih sobat bahwa nelayan Cina telah lama terlibat dalam kegiatan perikanan di perairan yang relevan di dekat Kepulauan Nansha yang selama ini legal dan sah. Gak jelas sih apa yang dimaksud dengan perairan yang relevan, tapi tampaknya nih sobat itu mengacu pada hak historis Tiongkok atas apa yang disebut klaim Nine Dash Line. Klaim itu ditolak keras nih sobat oleh Indonesia dan juga beberapa negara ASEAN karena tidak sesuai dengan UNCLOS. Dalam artikel yang ditulis Yan Yan berjudul China Indonesia Fisheries Issue Calls for Joint Mechanism yang terbit di Global Times pada 6 Januari 2020 disebutkan bahwa Indonesia terkadang terjebak dalam dilema netralitas dan kepentingan pribadi. Hal ini nggak benar ya, karena klaim atas wilayah maritim nggak bisa dimiliki oleh klaim historis yang tidak sah. Sebagaimana ditegaskan oleh putusan arbitrase tahun 2016 harus didasarkan pada hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS. Lebih lanjut, usulan mengenai negosiasi bilateral Indonesia-Cina dinilai off track karena negosiasi harus dilakukan atas dasar klaim yang sah. Klaim yang gak sah nggak bisa dijadikan dasar negosiasi. Ya, klaim Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus adalah klaim sepihak Cina yang didasarkan pada jejak historis atas wilayah laut. Menurut keterangan nih sobat, klaim ini mencakup sebagian besar laut Cina Selatan, sementara di Natuna garis ini tumpang tindih dengan wilayah tersebut. Dengan demikian, menguatkan alasan Cina nih untuk mengklaim wilayah itu berdasarkan Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus.